warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar pada hari ini, terlebih dahulu berdoa biar dapat ilmu, dapat pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Oke, Bu. Silakan Ibu satu orang berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa ketua kelasnya? Anaknya anak? Ya, saya. Iya. Ada semua anak? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada satu orang. Satu orang. Sakit? Esti Nida. SI. Keterangannya sakit apa? Izin. 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 Baik, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Sebelum belajar absen dulu. Adila ada. Ibu. Aksa. Ya, Bu. Akbar. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Alifa. Arif Fadila. Ada, Bu. Arif, iya, namanya Arif ya? Ya, Bu. Iya, semoga sama dengan namanya Arif dan bijaksana. Ya. Laura. Putri. Winas. Hadir, Bu. Ini hanya Hesti aja yang nggak masuk hari ini ya. Iya, Bu. Izin. Baik. Minggu lalu, udah ya, absen semuanya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hubungan internasional kan? Iya. Silakan kita kembali lihat apa yang akan Ibu jelaskan. Hubungan internasional berarti peran Indonesia dalam perdamaian Dunia. Iya. Ya. Jadi baca. Ya. Baik, sebelum belajar pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengulang kembali materi minggu lalu. Masih ingat apa bentuk-bentuk hubungan internasional? Ya, Bu. Ada yang tahu? Anak? Iya. Ya. Silakan, Nak. Yang pertama itu ada hubungan bilateral atau kerjasama antara dua negara. Terus yang kedua ada hubungan bilateral yang kerjasamanya dua negara atau lebih. Terus yang ketiga ada hubungan regional, hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan. Contohnya kayak ASEAN. Ya, bagus sekali. Masih hapus. Hati ya, Nak. Ya. Ya, lihat bukunya. Anak, ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan asas-asas HI. Bisa? Ya. Silakan Anissa. Asas HI itu ada tiga. Yang pertama, asas teritorial adalah asas yang mewajibkan suatu negara terlibat dalam hubungan internasional yang berkuasa di teritorialnya atau kekuasaannya. Selanjutnya, asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa seorang warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya walaupun ia berada di luar negeri. Dan yang terakhir adalah asas kepentingan umum, yaitu untuk menyatakan bahwa warga negara dalam hubungan internasional dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Ya, pintar sekali Anissa. Jadi ada tiga Tiga. asas ya. Ya, asas teritorial, kepentingan, dan Bangsaan. Kasih hapus dong untuk. Oke. Baiklah, langsung aja ke materi kita, yaitu peran Indonesia dalam ya, silakan Kak. Yang pertama adalah mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian
kita bersikap toleran, ya kan? Menganalisis dinamikanya sampai mendemonstrasikan. Jadi kita buat demonstrasi, ya. Nanti kita dapat bentuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya. Pengertian dari HI. Nah, ada yang tahu? Seperti itu menjelaskan apa itu HI atau hubungan internasional? Ya, secara umum apa itu HI? Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu dengan negara lainnya, ya. Ini saling berhubungan, ya. Sampai menjelaskan ini equalitas struktur masih ingat? Iya. Apa saja ini? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu yang akan menjadi hubungan internasional, ya. Ya, penting apa tidak HI? Sangat penting sekali. Tapi pentingnya yaitu kerjasamanya yang pertama adalah faktor eksternal, faktor internal. Ya. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup di sebuah negara. Yang kedua faktor eksternalnya berarti di luar, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya. Politik luar negeri dalam menjalin hubungan menjalin hubungan internasional ini ada bebas dan aktif. Ada yang tahu apa itu bebas dan aktif? Bebas berarti Ibarat yang mengikat pada satu kota. Terus kalau aktif, yang apa? Ibarat yang aktif dalam mengatasi dan mengikat permasalahan di berbagai salah dunia. bebas ataupun aktif, bebas sekali aktif dan aktif dalam segala hal bidang tadi, ya kan? Politik luar negeri, ya, Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, pola hubungan internasional dilakukan Indonesia dalam kerjasama, yaitu ada kerjasama bilateral, ya kan? Ya, terus regional dan multi. Kalau bilang berarti dua negara, kalau regi dua atau lebih, iya lebih dari satu, tapi di suatu kawasan. Sedangkan multi berarti banyak. Ya. Sarana HI itu macam-macam ya, sama dengan macam-macam HI, yaitu ada diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang tugas ekonomi dan keuangan negeri. Terus masuk ke peran Indonesia. Peran Indonesia melalui organisasi internasional. Di organisasi internasional ini, ya, ada 4 organisasi. Yang pertama ASEAN, ya kan? AA, PBB, dan GNB. Pertama kali ya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari organisasi. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang disepakati. Ya, ini tadi PBB yang telah disebutkan, ya kan? Peran PBB juga adalah aktif berbagi misi perdamaian PBB di banyak negara. ASEAN juga, tadi kita sebutkan juga. ASEAN selain sebagai salah satu negara, ya, ASEAN juga menjadi tuan rumah Konferensi Asia, ya, pertama kali di Bali pada tahun 1970. Ya, ASEAN. Terus gerakan Nongkrong. Gerakan Nongkrong ini adalah Indonesia aktif dalam membesarkan penyelenggaraan PBB. Gerakan Nongkrong yang pertama di Ethiopia pada tahun 1966. Setelah kita melakukan organisasi internasional, ada perjanjian internasional. Di mana perjanjian internasional ini adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara sebagai anggota atau dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu. Ini tahap-tahap perjanjian internasional. Tahap perjanjian internasional itu ada perundingan, disebut dengan negosiasi, terus penandatanganan, semua, ya. Terus dan terakhir itu adalah pelaksanaan.
pada tahap ini memang pemilihan negosiasi. Negosiasi merupakan metode atau dua arah tanpa melibatkan pihak ketiga. Terus selanjutnya dari signature tanda tangan, kayak setelah menyelesaikan kesepakatan bersama ada tanda tangan. Terus yang ketiga adanya pengesahan atau ratification. Pengesahan. Jadi bisa ada tangan kita atau tidak ada tangan dan dua pengesahan yang nanti jelas ini. Iya kan untuk apa betul sekali. Dengan penanda tangan sampai dengan pengesahan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya? Oke. Sekarang buka HP-nya, Ibu mau kasih assessment awal atau tesnya? Udah habis semua? Masih ringan? Silakan dikerjakan. Waktu hanya 10 menit. Oke, udah selesai? Ada? Silakan. Udah semua? Saya jawabnya? Iya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok, ada 4-5 orang, ada 6 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan Pak Paul. Tampilkan videonya. Silakan perhatikan. Kemudian analisis. Teman-teman, enak kan kalau kenal sama tetangga? Kita bisa minta bantuan kalau sakit atau bahkan pinjam charger HP. Kita juga bisa ngomong kalau ada yang bikin pusing kepala, seperti ada yang lagi musik keras. Nah, di episode pertama, kita pernah bahas bahwa Indonesia ada dalam kompleks perumahan dunia. Tetangga Indonesia adalah negara-negara lain, sama seperti kehidupan bertetangga, masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan salah satu jalan untuk menjembatani keperluan ini adalah dibahas antara dua pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi prinsip hubungan bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, tidak dimulai dari mata terbuka hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik. Yang berarti, kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komunikasi bersama, diikuti dengan penugasan duta besar masing-masing. Setelah saling kenal, baru mereka bisa kerjasama atau cari solusi dari masalah. Kerjasama ini dibahas dengan apa yang dinamakan mekanisme hubungan bilateral. Ini adalah wadah bagi negara untuk bertemu dan saling kunjung, dari level etis, menteri, hingga kepala negara. Hal ini seperti kamu dan teman kamu jaga hubungan dengan silaturahmi, ketemu, chatting, atau video call. Dalam pertemuan, negara bisa bahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Yang menjadi garis depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pengambilan keputusan. Sementara puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara, banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan kepala negara ke Indonesia, atau presiden kita berkunjung ke negara lain, itu berarti adalah momen besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara, bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak melihat, kami melihat dari kepentingan bersama.
Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Prinsip ini membuat Indonesia banyak kembang loh, karena Indonesia bertindak sebagai bridge builder atau membangun jembatan. Kita berusaha untuk menjembatani perbedaan bagi kepentingan bersama. Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 196 negara di dunia yang diwakili oleh 131 perwakilan kita di luar negeri. Hubungan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini paling dibuka adalah dengan Kepulauan Cook dan Niue pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat 2 Direktorat Jenderal atau Dirjen yang menangani hubungan bilateral kita, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan di kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kamu lihat ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada mie instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral. Kalau masih penasaran, bisa lihat video lain di channel ini. Episode berikutnya, kita akan mengenal lebih dekat kerjasama regional dan multilateral dan peran penting Indonesia di dalamnya. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk terus ikuti diplomasi Indonesia. Sampai jumpa, salam ini diplomasi. Oke, ya, Ibu. Silakan analisis. Teman-teman, Nanti analisis dulu kelompoknya. Ibu yang ditampilkan tadi, dianalisis. Nanti yang sudah selesai silakan presentasi. Dah? Ada yang dah? Kelompok, silakan maju. Observasi. Silakan di kelompok 1. Ya. Kelompok 1, observasinya. Ya, semua. Perkenalkan, saya Ekor dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Saskia dari kelompok 1. Saya Sarah dari kelompok 1. Saya Muhammad Sultan dari kelompok 1. Saya Putri Bestari dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menganalisis dari video tadi. Jadi analisis dari video tadi kita tahu tentang hubungan internasional seperti kerjasama Indonesia dengan negara lain atau sejumlah bilateral. Kemudian menjelaskan politik bebas aktif, perjanjian serta tahap-tahapnya, yaitu perundingan, penandatangani, pengeluaran. Serta di video tadi menjelaskan politik demokrasi. Materinya, materi yang akan didiskusikan yang digunakan Dan tentang hubungan peran Indonesia dalam hubungan di ini. LKPD. Silakan. LKPD kalian, ibu kalian yang dibagikan sesuai. Mau ditampilkan PPT-nya.
Iya. Iya, silakan. Satu. Jadi materi pertama ini adalah peran Indonesia dalam hubungan internasional. Indonesia melakukan hubungan internasional untuk mencegah terjadinya konflik senjata atau perang antar negara. Sebab saat mengikuti organisasi internasional, para petinggi negara akan membuat perjanjian agar tidak ada konflik. Yang pertama, konferensi Asia Afrika di Bandung 1555. Indonesia memainkan peran kunci dalam konferensi ini yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Konferensi ini menekankan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional. Peran dalam organisasi kerjasama Islam (OKI) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar juga terlihat dalam upaya perdamaian melalui OKI. Organisasi ini mencoba mempromosikan stabilitas dan kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Keterlibatan dalam penyelesaian konflik regional, Indonesia telah berupaya untuk menjadi mediator atau fasilitator dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Contoh termasuk peran sebagai mediator dalam konflik Aceh. Hubungan bilateral dan regional melalui hubungan bilateral dan regional, Indonesia berupaya membangun kerjasama yang dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Ini mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, keamanan, dan kerjasama ekonomi. Kemudian ada peran diplomasi regional. Indonesia juga berperan dalam diplomasi regional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara. Sebagai anggota ASEAN atau Association of South-West Asian Nations, Indonesia berpartisipasi dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan membangun kerjasama di kawasan tersebut. Selanjutnya, peran dalam organisasi perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, pemeliharaan kedamaian, dan penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim dan pembatasan kemiskinan. Peran dalam organisasi dan internasional, Indonesia juga aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam, Cek Asia Pasifik Ekonomi Regional, dan didukung melalui presentasi dalam organisasi ini. Indonesia berusaha untuk mempromosikan dialog bersama perdamaian di tingkat regional dan global. Jadi ini kami buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Satu aja. Silakan yang mau bertanya di kelompok 1. Ya, Dwi, silakan. Silakan, saya Dima dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara konferensi Asia Afrika dan perang ini? Jadi pertanyaan 5. Bagaimana ketertarikan antara konferensi Asia dan dengan perang dingin? Jadi jawabannya
Konferensi Asia Afrika pada akhirnya akan memperingati lahirnya gerakan non-blok. Banyak negara khawatir dengan ketegangan dunia akibat perang dingin, sehingga berupaya meredakan dan terlepas dari ketegangan tersebut. Oke, udah Mak? Gimana Mak? Udah jelas? Kasih hapus. Bagus ya? Udah ditutup Pak. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami punya yel-yel dulu. Iya, silakan. Kan? Hebat. Kelompok 1. Luar biasa. Yes, pasti bisa. Yes. Oke, bagusnya kelompok 1. Presentasinya sudah bagus sekali. Mereka menjelaskan tentang hubungan internasional, adanya organisasi, baik apa saja ya. Oke, sudah sampai di situ. Mungkin sekian kelompok ada yang mau Membacakan hasil analisis. membacakan videonya tadi. Saya, Bu. Kelompok 4. Iya, silakan. Beri. Iya. Dibacakan. Iya. Pada video tersebut menjelaskan salah satu bentuk hubungan kerjasama internasional, yaitu kerjasama hubungan bilateral. Kerjasama antar dua negara atau lebih. Bukan lebih atau kerjasama dua negara aja, Bu. Terus di video tersebut juga menjelaskan apa itu politik bebas aktif dan juga tahap melakukan perjanjian dan tahap dalam melakukan perjanjian. Terus negara pertama yang melakukan kerjasama dengan Indonesia itu Mesir pada tanggal 22 Maret 1946. Untuk melakukan sebuah hubungan perlu adanya komunikasi antar dua belah pihak, yaitu Menteri Luar Negeri. Pada puncaknya Presiden akan berkunjung pada negara yang berhubungan tersebut. Indonesia berperan penting dalam hubungan internasional, yaitu menjadi jembatan penghubung antar banyak negara. Ya, kasih hapus tuh untuk anak. Iya, kelompok 6. Silakan kelompok 6. Keterangan saya pertama dari Indonesia dan masyarakat tentang terus tadi hubungan bilateral tadi berawal dari hubungan sama ini kita juga mengalami tahap-tahapannya terus juga bilateralnya masih bebas dan aktif jadi Ya, kasih hapus untuk Iya. Oke, kalau sudah, bubarlah kelompoknya. Silakan. Ya, Bu. Iya, pada posisinya LKPD-nya dikumpulkan kembali. Boleh. Kita ambilnya lagi untuk prospek terakhir. Udah pilih lagi. Tadi kan udah kita pelajari semuanya dari pertama sampai dengan presentasi. Nah, linknya udah dibagikan. Waktu hanya 10 menit. Oke, tuh. Sudah selesai semua? Iya, semoga bagus nilainya. Amin. Oke, ditutup HP-nya, simpan dulu ya. Baik, sudah selesai semua pembelajaran pada hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan materi dari pertama kali dari dijelaskan? Apakah? Ya, silakan. Iya, jadikan kesimpulan akhir dari materi yang telah dijelaskan tadi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang apa itu HI, prinsip-prinsipnya, dan tahapan-tahapannya, terutama pada organisasinya juga dan kerjasama apa yang terlibat di dalamnya. Bagus sekali Jendika. Itu adalah kesimpulan dari hasil dari HI adanya apa hubungannya gitu ya. Bentuk-bentuk Internasional, hubungannya. bentuknya, ya kan ada asas-asasnya Asas, prinsip. sampai dengan prinsip dari HI. Iya, oke. Kasih aku siapa yang bisa mereduksikan dari materi apa pembahasan kita hari ini? Ya, silakan Pan. Saya, Bu. Iya. Refleksi pada hari ini, dari proses belajar hari ini, peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dan juga ada komunikasi yang baik antara murid dan guru. Kasih aku. Untuk ibu ada?
Setelah belajar apa? Silakan. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran? Ada? Ada. Ada. Apa yang buat menarik? Untuk pembelajaran Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Ya, kasih aku PowerPoint. Ya. Jadi, udah selesai semua ya? Iya. Baik, untuk minggu depan kita menjelaskan materi, lanjut lagi ke bab 2 tentang apa? Ancaman. Ancaman. Boleh sosmed nakal. Iya. Sampai dan dipelajari nanti ibu akan menjelaskan kembali dan jangan sampai lupa minggu depan juga ulangan. Iya. Ulangan baru materi berikutnya. Ya. Tetap semangat ya anak bangsa. Ya. 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 Jangan sampai langsung lemah. Oke. Kalau udah silakan untuk mendinginkan suasana. Udah capek kan belajar dari tadi? Silakan. Ada yang mau bisa memimpinnya? Ya, silakan Putri sama Cantika. Ya, berdiri semua. Oke, semuanya kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kasih aku. Berdoa, biar sama sampai juga. Nanti pimpin atau apa? Setelah kita selesaikan pelajaran ini, mari kita berdoa sambil berdoa mulai. Amin. Berdoa santai. Berdiri.